yang ya, selamat sore sahabat-sahabat semua. Selamat sore Kak Isal, Kak Novi, Kak Diana. Selamat datang di School Zoom-nya belajar composting online bersama Rumah Hijau. Sebelumnya terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ya buat kakak-kakak semua karena sudah menjadi pengawal. Wah, kemarin kalau katanya Dokter Angga apa ya? Awalun apalah pokoknya pengawalnya pengawalnya belajar composting online ini. Jadi mungkin kalau boleh saya sedikit cerita, saya itu punya pelatihan kakak-kakak semua, Kak Novi, Kak Isal, Kak Diana, yaitu pelatihan composting online. Biasanya saya one-on-one pelatihan compostingnya. Ya seru juga sih, sama kurang lebih yang disampaikan seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya seru ya kalau kemudian model belajar compostingnya ini rame-rame gitu. Jadi teman-teman tuh bisa langsung belajar dari proses perjalanannya masing-masing, dari perjalanannya Kak Isa, Kak Novi, Kak Diana, dan teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah, jadi ini sebetulnya ini proyek baru, perdana banget. Saya lagi mencoba sebetulnya test case, dan sepertinya seru ya, Kak Novi, Kak Isa. Menurut Kak Isa sendiri gimana suasana kulwapnya selama kurang lebih seminggu ini? Wah, selama kulwap saya ngerasa dikejar-kejar sama Kandit. Masa sih? Gitu kah? Enggak sih, lebih pada pertanggungjawaban sama project sendiri aja. Karena kalau kemarin kan karena jalan sendiri, Betul. nggak mikir kapan bikin mallnya. Ini jadi kalau istri atau anak-anak pas lagi cuci beras, saya nyiapin baskomnya atau nyiapin botolnya. Cucian berasnya taruh di sini ya, air Asik. pertamanya. Keren. Kira ikutan kelas Kandit jadi lebih aware sama cucian beras. Keren ini sekarang. Tapi gimana keluarga Kak Isal, Kak Mela sama anak-anak gimana? Melihat suaminya Ya, mulai alhamdulillah. berkecimpung di dunia dunia asik. Ya, ya, ya. Eh, Memang kan dari dulu di Jakarta juga memang senangnya, ya karena informasinya dari Kandit juga tentang organik, hidroponik yang belum nyoba Kandit. Loh, bukannya dulu udah pernah nyoba, udah Organik berhasil di tuh. sini kan belum, hidroponik justru belum. Baru organik, lalu karena di sini juga kebetulan tempat tinggalnya ada beberapa lahan di depan yang bisa nanam beberapa pohon. Kebetulan kita pada senang makan buah ya. Ya jadi alhamdulillah ada mangga, alpukat, rambutan lagi tinggi-tingginya 50 Mewah cm 1 banget nih. meter lah. Ya ditanam di pot gitu. Tapi kan memang biasanya beli media tanam kan. Lama-lama perlu juga nih sebenarnya ngompos sendiri supaya media tanam pupuknya juga bisa support sendiri. Nah, kebetulan Kandit ada kelas belajar composting ya. Akhirnya mulai dari mana nih yang paling ringan, lalu step by step. Pengen punya komposter sih, entah bikin, entah beli, nggak tahu lah nanti gimana lihat. Karena ya memang karena proyek awal ya di rumah, mesti Ya. dimulai sendiri dulu. Kalau jalan bagus kan yang lain jadi bisa ikutan. Kalau nanti dapat pengalaman buruknya kan ntar yang lain malah ilfil lagi sama program. Jadi ya Emang apa sih kerjain sendiri dulu aja lah. Oh, kira-kira udah mengalami pengalaman buruk kan? Justru kita mau nanya nih pengalaman buruknya apa. Nah, sebelum saya ke Kaisal, saya tanya Kak Novi dulu deh. Kak Novi gimana proses kulwapnya atau perjalanan bersama kulwap selama kurang lebih seminggu ini? Menarik sih, senang. Selama ini kadang kan kita ngikut apa gitu, nggak sampai praktek dengan rutin gitu Oh kan. gitu ya Kalau lah ini ya. kan setiap sesi kan kita harus langsung praktek kan, ada Nggak harus Kak, nggak ngumpulin harus. Bebas tugas kok, bebas. gitu-gitu. Enggak sih, itu menurut aku bagus sih. Jadi sekalian kita punya komitmen gitu loh. Kalau kita mau belajar sesuatu ya komit sampai kita ngerjakan. Seringkali kan kalau kita belajar sesuatu tuh nggak sampai komit dengan sungguh-sungguh mau bikin apa-apa. Kalau ini jadi 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 terus harus bikin gitu. Nah, Jadi seneng gitu. dan ada Terus temennya ya Kak apa? ya, jadinya rame-rame ya. Ya, gitu. Jadi eh, apa? Sekarang di dapur itu eh, sampah itu dulunya memang udah dipisah sih, yang botol plastik, beling itu sudah. Cuman kalau yang sampah dapur itu
ada dipisahin, aku kasih kayak plastik kecil gitu, tapi nggak yang secara khusus gitu loh. Jadi kadang kecampur plastik, Ya, masih betul. kecampur-campur. Kalau sekarang udah harus khusus gitu. Ini buat taruh ini, gini-gini, terus habis itu dipotong-potong, terus Wah, keren. kasih mol, terus kasih ke komposnya, tempat penyimpanannya gitu. Cuman masih masih pakai itu eh apa belum belum permanen sih. Adik minta tolong. Gitu. Jadi menarik sih. Keluarga gimana, Novi? Keluarga bagaimana melihat mungkin perubahan perilaku ibunya? Oh, nih tiba-tiba yang biasa udah kita cemplung-cemplungin aja, kenapa tiba-tiba jadi seribet ini sih harus pilah-pilah gimana, Novi keluarga? Enggak sih, cuman terus jadinya ngikut juga gitu. Pokoknya yang daun-daunan di sini, yang plastik yang anu di sini gitu sih. Terus kan bikin Eko apa-apa itu kan ditaruh Betul. di botol-botol gitu, ya nanya juga sih, apa sih main di mana? Ada deh ini mainan baru. Asik, asik. Menarik sih. Ya, terima kasih Kak Novi. Coba kita tanya dulu Kak Diana. Udah nyampe di depan layar belum? Cek Kak Diana, sudah di depan layar? Oh, ternyata sepertinya belum, masih on the way ke layar. Nah, Kak Isal mau tanya dong, kalau dalam proses seminggu, katakanlah ini kan sudah mulai mempraktekkan, sudah mulai melakukan, tantangan terbesarnya di mana sih menurut Kak Isal di dalam proses composting satu cycle ini? Di side to cycle ini proses di aku prosesnya bagaimana ya? Sebenarnya tinggal dikerjain sih kan, milah sampah, Tinggal dikerjain aja ya Kak? tempat sampah. Mungkin proses yang akan banyak effortnya justru ketika karena mol sama ekoenzim ini kan ekoenzim ya, ekoenzim ya. Bebas Kak kalau mau pakai Mol bahasa sama mana. ekoenzim itu, iya, mol sama ekoenzim ini kan sebetulnya ya prosesnya mirip kan cara bikinnya. Iya. Aku cuma belum berhasil bikin ekoenzim karena kulit-kulit buahnya terakhir-terakhir ini belum dapet gitu ya. Wih, nggak makan Paling buah baru milah sampah atau organik. ada yang menikmati? Kok sampai nggak dapat itu gimana? Enggak, biasanya kan belanja pisang ke pasar gitu kan. Cuma seminggu ini mungkin bukan buah sayur, lebih baik ke sayuran. Jadi proses pemilahan udah oke, alhamdulillah. Proses mall udah juga dibuat. Tinggal ke arah yang lebih ini ya, lebih siap lagi bikin misahin lalu membuat komposter. Itu sih yang berharap hari ini ada diskusi-diskusi. Mantap Gitu lah. kan, Dit? Jadi sudah mulai melakukan ya Kak Isal ya. Tapi memang apa ya, bikin Ya, mall sama ekoenzim itu kan memang karena mereka punya dua model yang berbeda ya. Kan kalau mall itu jangka pendek, kalau ekoenzim kan jangka panjang. Nah, itu yang memang kemudian ekoenzim itu memang sedikit lebih butuh kesabaran, namun hasilnya worth it banget. Istriku di rumah itu seneng banget sama ekoenzim karena kan multifungsi ya. Ekoenzim itu di rumah dipakai banget buat bersihin kompor, aku pakai buat ngepel, buat bersihin meja, terus buat nyuci sayuran kan lagi senang bikin green smoothie gitu kan Novi. Jadi sayuran dari pasar itu kan saya memang punya sayuran yang saya tanam sendiri. Tadi Kaisal sebut sebagai hidroponik, ada organik juga. Nah itu sih nggak usah dicuci, bersih-bersih lah. Udah langsung sikat aja kalau itu. Tapi yang dari pasar ini kan saya nggak tahu nih proses perjalanannya. Jadi menggunakan ekoenzim Kaisal. Jadi di ekoenzimnya dituangin sedikit di air cuciannya, udah direndemin bentar ya 10-15 menit. Habis itu baru kita langsung blender gitu setelah ditiriskan. Jadi sebetulnya ekoenzim itu sangat ya kalau katakanlah kita kan punya mesin yang bisa melunturkan minyak kan, yang si Strong Kangen itu dari mesin level look itu. Nah, tapi kan lumayan ya bikin itu ya Kak. Maksudnya sekali iya benar. langsung Itu fungsinya malah seperti itu ya, Kandit ya? Iya, karena dia bisa ngambil minyak Kak, betulan. Jadi kompor itu keset lah gitu. Jadi kalau Strong Kangen itu keset nggak ada bau, tapi kalau ekoenzim keset pakai aroma buahnya itu gitu. Jadi lebih. Wah, penasaran. Nah, Effortnya sebulan ya, Kandit? 3 bulan Kak. Makanya 3.
makanya 3 jangan bikin bulan. sedikit. Jangan maksudnya sebulan harus nanam nih, harus bikin banyak ekoenzim nih. Kalau enggak ntar pas lagi udah 3 bulan pakai begitu terus mana lagi ya? Ya, bikin lagi baru 3 bulan Iya, lagi. benar. Jadi Tiap hari berarti ya. harus bikin banyak lah gitu supaya kemudian pas waktunya panen tenang gitu, kita punya banyak stok. Nah, kalau Kak Novi gimana Kak Novi? Tantangan selama proses composting seminggu ini? Kak, ada tantangannya nggak sih? Kalau tantangannya, sebentar, saya mau nanya dulu. Kalau saya kan bikin ekoenzimnya kan dua macam kemarin itu. Yang dari kulit jeruk sama yang satunya dari batang-batang sayur. Ya. Nah, yang dari kulit jeruk itu kelihatan ada gasnya gitu, Mas. Jadi setiap hari tak bukain tutupnya sedikit Dan gitu, jadi gasnya keluar gitu-gitu. Kencang tuh biasanya kulit jeruk itu. Iya. Nah, terus yang sayur, yang batang-batang kangkung, bayam itu kok kayak nggak ada gasnya ya? Saya mikir gini, apa nggak berhasil dia ya gitu? Apa nggak berhasil ya, Mas, kalau nggak keluar gasnya gitu? Sebetulnya kalau sepemahaman saya, Kak, itu berhasil juga sih. Cuma kemudian dia memang punya metode gasifikasi yang tidak secepat kulit buah yang saya pahami ya, Kak. Karena saya pernah nyoba pakai kulit serai juga. Itu memang ada gasnya, tetapi nggak banyak memang. Jadi seminggu itu, misalnya kalau tiap hari saya buka, hampir nggak bunyi. Tapi ketika seminggu didiemin, saya buka, ada tuh dikit. Gitu. Jadi memang sepertinya kalau batang-batangan sayur, batang-batangan pokoknya yang sifatnya batang yang keras itu biasanya memang proses gasifikasinya tidak setinggi yang jeruk. Tapi berdasarkan yang saya lakukan, hasilnya ya kan saya udah nerima hasilnya nih, hasilnya serai, hasilnya batang apa, itu ternyata hasilnya itu cukup sama kurang lebih dengan yang jeruk yang apa gitu, untuk kemudian kemampuan ambil kesetnya apa segala macam itu sudah sama lah kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi dilanjutkan saja, Kak. Justru nanti saya mau belajar dari hasilnya Kak Novi. Nanti kan kita mungkin akan terus silaturahmi gitu ya, kayak di forum-forum yang selanjutnya. Saya pengen tahu hasilnya gimana sih Kak Novi setelah kemudian 3 bulan si batang-batang sayuran ini, aromanya, terus mungkin apa warnanya, apakah kemudian ada organismenya dan sebagainya gitu. Karena pengalaman saya walaupun karena ekoenzim itu tertutup rapat, walaupun 3 bulan tuh nggak ada makhluknya sama sekali, maksudnya nggak ada belatungnya, nggak ada apanya gitu ya, karena dia memang sangat rapat, tidak ada udara, kita hanya buka sedikit dan hasilnya bagus, nggak bau gitu loh Pak. Walaupun 3 bulan itu nggak ada beda sama mall, beda sama POC lain gitu. Itu betul-betul metode yang cakep banget itu ekoenzim. Iya. Terus gini Mas, aku kemarin itu kan lihat di YouTube. Sebelumnya maaf ya, saya menyapa dulu. Halo Kak Diana, sehat Kak Diana? Halo Kak semuanya, sehat. Halo Kak Novi, Kak siapa lagi? Kak Ical? Kak Faisal. Oh Kak Isal, oh iya di Semarang, Kak Novi di Malang, Kak Diana di Jakarta ya Kak? Jakarta, iya dekat sebenarnya sama Cipinang kali ya. Cempakamas saya. Wih, masih sekota Madia lah kita. Jakarta Timur. Tetanggaan ya Mas. Iya. Oke, ke Kak Novi dulu ya Kak Diana. Silakan Kak Novi, ya silakan. Tanya Kak Diana lagi. Gimana Kak tadi? Iya, kemarin tuh saya lihat di YouTube, lupa dari siapa gitu, ada cewek gitu, dari saya, dia bikin dia bikin itu tutorial yang bikin enzim ekoenzim itu di botolnya itu Mas, di atasnya itu dikasih lubang, terus dikasih kayak pipa selang kecil gitu, terus ya. Dikasih selang kecil, terus ditaruh di gelas ada air, jadi itu selang-selangnya dimasukkan ke situ supaya nggak sampai yang meluber gitu. Nah, gitu tuh gimana? Lebih efisien itu atau buka tutup aja? Jelas lebih efisien itu, karena pertama kita jadi ngurangin ongkos buka tutup. Satu itu, kadang-kadang kita kan kalau lagi sudah kasih kan suka lupa ya untuk kemudian membuka tutup ekoenzim, karena biasanya ekoenzim ini menantangnya itu justru di seminggu pertama. Kadang-kadang kita suka kelupaan sehari aja itu bisa tiba-tiba duer gitu. Satu hari saya pernah itu lagi awal praktek ekoenzim, lagi buka-buka tiba-tiba ada satu yang saya kan lupa harusnya bukanya pelan-pelan, tapi saya bukanya nyantai aja, tiba-tiba duer gitu. Terus ibu saya sampai apaan tuh gitu. Kirain apa yang meledak, kompor apa gitu. Enggak, nyata ekoenzim gitu. Saking kencengnya memang. Jadi
kalau menggunakan metode selang kecil itu sangat membantu sih, Kak. Saya punya satu, nanti saya fotokan deh di grup ya. Saya punya ekoenzim, saya bikin pakai jirigen 5 liter. Nah, itu perbandingannya sama, 1:3:10 juga, supaya saya nggak buka-buka tutup jirigennya, saya kasih itu selangnya itu, dan berhasil, Kak. Jadi itu boleh banget. Saya ke Kak Diana dulu ya, Kak Novi ya. Gimana Kak Diana? Ya, Mau tanya dong, dalam waktu seminggu ini, proses cycle kita keluar sama seminggu ini, gimana Kakak prosesnya? Apakah lancar atau bagaimana proses compostingnya? Oh ya, alhamdulillah terbantu banget ya apa yang harus dicicil gitu ya. Ternyata harus punya mall dulu, harus punya daun kering dulu gitu kan. Dan saya kan lagi ikut juga kelas belajar zero waste yang dari Bu Deka Wardani. Oh, asik gitu, mantap. Ya, terus ini memang lagi ini bab ngompos gitu kan. Ya. Cuma seminggu dia ininya tiap minggu udah lanjut ke beda bab lagi, beda pelajaran lagi gitu ya. Jadi saya belum pernah ngompos, terus kan ketar-ketir juga tuh nanti butuh apa aja ya gitu. Soalnya tugasnya kan cuma seminggu gitu ya. Terus alhamdulillah terima kasih Kak Andit ini saya jadi kemarin tuh terbantu lah gitu nyicil, harus bikin mall segala macam gitu sih gitu. Dan sempat bingung juga harus punya kalau saya dipinjemin juga buku ini ya, mengompos itu mudah. Ya. Ini punya Bu Deka Wardani juga ya. Sama teman saya dipinjemin. Saya ngikutin sebenarnya yang kalau untuk ngisinya yang di sini, jadi ada starter komposter ya, bikin starternya dulu. Makanya kemarin saya pakai tanah, pupuk, campuran tanah, pupuk, terus daun kering, kulit buah. Saya waktu itu kemarin punyanya kulit buah sama bioaktivatornya kan gitu. Cuma saya belum kan baru boleh dibuka kayak 2 hari atau 2-4 hari ya. Betul, Kak. Kemarin sih ketar-ketirnya karena kemarin uang bioaktivatornya kepleset gitu, jadi kebanyakan. Nah ini gimana ya gitu, udah coba tambahin pupuk lagi, nggak mempan, tambahin daun keringnya kok nggak mempan ya, tetap basah. Ya udah saya tutup aja deh langsung. Saya aduk-aduk terus tutup aja. Saya belum tahu ini hasilnya gimana gitu kan. Kemarin dikasih tahu ke Andit untuk pasang pipa ya. Cuma kalau yang di sini kan nggak pakai pipa ya. Ya udah saya coba dulu, nanti kalau gagal saya ulang lagi. Mantap Kak. Gitu. Kalau boleh tahu, selama proses mengompos ini tantangan terbesarnya di mana biasanya yang Kak Diana rasakan? Tantangan terbesar sih apa ya, pas buat komposternya kan saya bikin komposter ember. Iya kan, perempuan lagi gitu ya. Suami saya cuma ngeborin doang gitu kan. Saya modifikasi, saya pakai bawahnya pakai batu itu kan, batu terus kasih saringan kawat gitu kan. Nah itu saringan kawatnya juga lumayan ini kan. Soalnya saya sama suami ini belum sepakat gitu kan. Saya udah kasih tahu ya ya udah kan lagi milah-milah sampah juga gitu. Ya udah kalau gitu yang organik urusannya saya deh kan. Ini tahu sisa rumah tangga tuh ya saya yang bikin juga kan. Saya yang masak gitu kan. Betul. Jadi jadi ya udah deh, organik saya yang ngurus, kamu ngurus yang anorganik aja gitu. Kemarin sih ya paling tantangannya tuh takut juga sih kalau ada belatung sih, kalau kata ini kan ya wajar gitu kan. Belatungnya tapi harus yang BSF ya, belatung yang gede-gede gitu ya harusnya ya. Terus kan saya pakai aerob ini, berarti kalau memang kompostingnya tepat sih katanya nggak bau gitu ya, mudah-mudahan gitu. Soalnya kan saya rumahnya di gang gitu kan. Iya. Itu aja Kak Andit. Oke, terima kasih Kak. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin sedikit mengomentari mengenai kenapa sih perlu ada pipa tengah. Jadi gini, saya pernah punya pengalaman mendatangi rumah sahabat yang sudah melakukan composting pakai model ember, Kak. Jadi
dia pesan komposter ke saya, terus saya datang ke rumahnya. Beliau tuh sudah bikin kompos di ember cat gitu, Kak Isal, Kak Novi. Jadi di ember catnya nggak diapa-apain, lu ember cat lah cemplung sampah situ, terus cemplung, terus kemudian sampai ketika saya ke sana itu dia nanya Bang, kebetulan ini adik-adik kelas saya, Bang, boleh liatin komposter saya nggak? Begitu saya lihat komposternya, loh kok ternyata ini udah berapa lama? Ini sudah 2 bulan dia bilang, dan sampahnya tuh masih basah, Kak. Jadi si sayurnya tuh masih berbentuk sayur, kulit buahnya masih berbentuk buah, aromanya mantap gitu ya. Nggak ada belatungnya, tapi bau gitu. Karena apa? Karena memang ternyata di situ saya belajar, di sisi luarnya terkompos. Jadi di sisi luarnya itu agak menggelap, tapi begitu saya gali sedikit, itu masih utuh tuh si sampahnya itu gitu. Nah, jadi saya dari sini berkesimpulan kenapa di dalam tips saya di YouTube itu saya mengajak teman-teman kalau bikin komposter, kalau modelnya ember apapun itu kasih pipa tengah yang diberi lubang. Karena apa? Ketika dalam model aerob kalau cuma ditumpuk begitu saja nanti yang terkompos cuma yang bagian yang terkena udara. Jadi ternyata memang udara ini punya faktor penting, Kak Diana, di dalam proses pengomposan. Kalau mau cepat, kalau misalnya mau di eman-eman kayak teman saya itu sih nggak apa-apa juga gitu, tapi siap-siap aja 2-3 bulan nggak berubah loh sampahnya. Gitu terus. Jadi makanya saya sarankan kalau misalnya mau mungkin nanti Kak Isal mau modifikasi bikin kompos gitu ya, pakai ember cat apa segala macam, mungkin Kak Novi juga mau modifikasi, karena kebetulan saya memang lagi nggak produksi komposter kan. Tadinya saya produksi komposter, tapi kemudian lagi nggak produksi. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mau bikin, persiapkan supaya kemudian di tengahnya itu ada pipa yang kosong, tetapi dengan ada lubang-lubang. Supaya apa? Ternyata itu fungsinya, Kak. Saya melihat perbedaan yang sangat signifikan ketika kemudian sebuah komposter itu ada pipa tengahnya. Nah, itu yang kemudian membuat proses pengomposannya lebih rata, lebih cepat. Karena ya kalau nggak ada pipa tengahnya, yang tengah nggak kena udara sama sekali. Jadi dia betul-betul proses pengomposan itu seperti berhenti gitu, berhenti, nggak bergerak gitu, cuma yang di luar aja. Jadi yang di luar sepertinya bagus, begitu digali sedikit bau sekali gitu. Jadi saran saya Kak Diana, tapi silakan dicoba ya. Ini metode yang saya pahami. Makanya kemudian saya sarankan kasih pipa tengah. Terus termasuk tadi yang starter kompos. Menurut hemat saya, pengalaman saya, itu adalah termasuk pengomposan kelas advance. Tapi kalau Kak Diana udah jago sih nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya ketika kita buat starter, artinya ada tanahnya, ada apanya segala macam, itu berarti Kak Diana sudah memahami nih bahwa si tekstur ini akan menjadi seperti apa. Berdasarkan pengalaman, kalau teman-teman yang baru memulai ngompos pakai metode seperti itu biasanya akan sedikit menantang tuh. Karena apa? Ya itu tadi kata Kak Diana, kok nggak jadi ya, kok basah ya, kok gini ya, kok gitu ya. Karena memang ada tanah, Kak. Jadi yang saya pelajari dari Mbak Wildayanti, Kak Isal, saya belajar dari Mbak Wildayanti itu ternyata di dalam proses pengomposan itu sebaiknya tidak menggunakan tanah sama sekali. Karena tanah itu memelihara kelembapan. Jadi dia nggak bisa dikeringin, Kak. Mau dikasih serbuknya harus banyak banget, daunnya harus banyak banget supaya kemudian si tanah ini jadi kering. Padahal dalam proses pengomposan kita itu butuh kering. Karena apa? Sampahnya kan udah basah. Nah, jadi ketika kita ingin mengeringkan, maka kita sedapat mungkin nggak memasukkan tanah ke komposter kita, kecuali modelnya kompos pot, kadung sekalian, dijadiin media tanam dengan sisa bahan organiknya. Jadi kurang lebih begitu, Kak, yang saya pahami. Tapi sekali lagi, model pengomposan itu yang menarik adalah dia sangat beragam, ya sangat beragam modelnya, caranya. Justru saya ingin banyak belajar sih dari pengalamannya teman-teman semua gitu. Ya kebetulan aja sore ini hanya 3 yang berkesempatan hadir, nggak apa-apa. Nanti mungkin dalam perjalanan di grup kan teman-teman akan mulai bisa melakukan prosesnya, dan saya justru ingin belajar bagaimana wisdom dari tempat kita masing-masing. Nah, kakak-kakak semua, kebetulan memang di Kulzum kali ini saya akan men-share sedikit tentang jadi nanti akan ada slide, nanti slide-nya bisa diunduh, nanti akan saya sharekan di grup. Ini slide-nya sebetulnya saya share screen ya, Kak. Ini slide-nya sebetulnya sedikit perkenalan aja mengenai langkah muda, 8 langkah muda ini. Jadi ini udah disampaikan semua di grup, di grup sudah ada. Jadi ini sedikit perkenalan, nanti akan saya sharekan di dalam grup nanti. Ini saya perkenalkan lagi, saya Wahyu Andito, saya tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Nah, ini salah satu keseruan saya ikut berhidroponik juga. Jadi
saya menjalani dua-duanya, organik juga, hidroponik juga. Jadi dua-duanya sama-sama asik ternyata. Karena dulu waktu saya belajar hidroponik, mentor saya kebetulan ketemu mentor yang benar. Maksudnya mentor yang benar tuh artinya dia ketika dia tahu saya petani organik, dia bilang, jangan ditinggal ya Mas organiknya gitu. Karena dua-duanya sama-sama bagus. Karena kan dia bilang bahwa hidroponik itu memang dari sisi hasil sangat wow gitu untuk petani urban seperti kita. Tapi jangan sampai ditinggalkan organiknya. Karena dua-duanya bisa berjalan beriringan. Dan benar, sampai hari ini saya berjalan beriringan, saya jalani dua-duanya. Ya ini sedikit ya bersyukur sudah ya banyak teman lah bisa saya bantu sekitar 100 lebih komposter, hidroponik dan sebagainya, sudah beberapa kali sharing di beberapa instansi dalam luar kota, dan karena pandemi jadi ya di offline online juga, termasuk ini kan juga bagian dari online gitu ya. Nah, habis itu ini adalah 8 langkah mudanya. Saya sudah ini sebenarnya saripati aja kakak-kakak, jadi saya cepat aja. Jadi benar yang langkah pertama adalah mindset dulu. Jadi kenapa di angka pertama saya minta teman-teman punya mindset-nya dulu, karena kalau udah punya mindset-nya, ya nanti tantangan apapun bisa dijalanin gitu. Yang terutama ada di sini sih kakak-kakak semua ya, bahwa kemudian ya ini nggak akan bisa selesai kalau bukan kemudian kita mulai dari diri kita sendiri. Makanya saya senang banget seberapapun yang bisa ikut belajar composting online ini, ibaratnya satu aja gitu ya, satu orang aja melakukan proses composting, saya udah seneng banget gitu. Karena apa? Pasti kan sudah bisa mengurangi sekian banyak nih. Mungkin kakak-kakak sudah mulai ngerasain nih, wah ternyata kok hasil sampah saya di dua jadi lebih sedikit ya gitu. Kalau tadi misalnya mungkin dalam waktu seminggu bisa sudah 2-3 kali harus diangkat, sekarang bisa jadi dalam waktu seminggu kok sampahnya dikit banget ya gitu. Karena apa? Ternyata organiknya ini yang bikin penumpukan kakak-kakak semua. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat di slide. Ya ini sekedar, jadi saya hanya sekedar sharing apa yang selama ini saya jalani, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini di luar e-book ya, kakak, nanti ada e-booknya lagi khusus buat si 8 langkahnya itu. Tapi secara prinsip kurang lebih sama, tentu apa, siapkan tempat sampah. Ini saya ngambil sedikit dari hasilnya teman-teman. Ya saya lagi kalau dalam memilah tempat sampah, saya pokoknya sarannya jangan pakai kantong plastik aja. Karena biasanya ini juga mindset nih. Biasa saya dulu juga begitu soalnya. Jadi pokoknya kalau belanja ke swalayan pengennya kantong plastiknya yang banyak gitu. Kalau bisa malah lapis 3 sekalian. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti di rumah punya kantong plastik buat sampah gitu. Dulu, sekarang waduh, kalau ingat-ingat nyesel juga. Tapi ya kan kita maju terus aja ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi seperti itu, dan kemudian menentukan metode composting, silakan teman-teman sudah bisa menentukan metodenya masing-masing. Ini saya ngambil juga dari beberapa teman-teman, ada yang pakai compost bag, ada yang pakai drum, ada yang kemudian lagi memodifikasi segala macam, compost pot. Yang mana-mana pun semuanya sama-sama oke, Kak. Yang penting dilakukan. Ya, terus ya ini metodenya, saya sharingkan sedikit di sini. Nah, terus membuat mall, nah ini kemudian menjadi pembeda saya lagi, yang membuat prosesnya bisa kita percepat. Kita yang tadinya proses pengomposan itu mungkin butuh 2 minggu, kita bisa dalam waktu 4-5 hari sudah bisa jauh lebih terkompos ya. Karena apa? Karena kita memberikan bakterinya. Jadi bakteri ini yang berfungsi mempercepat. Kalau kita sudah punya pemahaman ini, kita jadi tahu bahwa oh ya memang sebetulnya kita bisa kok mengintervensi proses alamiah yang terjadi di sekitar kita ini. Nah ini juga menjadi sebuah faktor yang kelihatan sederhana tetapi penting banget. Karena apa? Maka tadi saya tanya tantangannya gimana nih selama seminggu ini, ternyata tantangan yang saya pikir-pikir nggak ada yang keluar tuh. Biasanya tantangan orang ngompos ada 2, Kak. Takut bau, takut belatung tuh, biasanya ada 2 itu. Nah, apapun tantangannya, bukan minumnya apa, tapi apapun tantangannya, kuncinya adalah penggembur. Jadi cari material yang bisa mengeringkan, seperti daun kering, seperti serbuk kayu, dan sebagainya, karena itu yang akan mengatasi. Jadi misalnya nanti Kak Diana lagi ngompos, kok ada bau nggak enak, udah kasih daun kering yang banyak, atau serbuk gergaji yang banyak. Jadi segala tantangan dalam proses composting di kompos kita, kendalikan dengan penggembur ini. Ya, kalau menurut saya, sampai hari ini yang paling efektif itu memang serbuk kayu sih. Itu paling cepat banget bisa menyerap. Nah, terus kemudian, nah ini ternyata menjadi langkah yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata juga penting, yaitu apa? Mencacah sampah, merubah ukuran. Makanya kemarin ketika saya lihat kompos potnya Kak Isal ya, kan masih ada yang nyerongot tuh Kak, batang-batang serainya. Nah itu nggak dipotong aja tuh Kak, gitu. Karena apa? Itu bisa membantu proses pengomposan. Di satu sisi, sebaliknya, si nyerongot ini bisa mengurangi proses pengomposan gitu. Karena apa? Dia kurang tercacah gitu. Jadi gimana caranya yang panjang-panjang itu bisa kita kecil-kecilin lah, supaya kemudian nanti hasil akhirnya itu jauh lebih baik lagi. Ya, jadi mencacah sampah itu penting. Nih saya ngambil juga beberapa yang tadi ada di grup.
Dan ini udah bagus banget ya, cacahan seperti ini cacahan paling rajin nih. Saya bisa bilang nih yang pakai gunting biru ini cacahan rajin. Karena apa? Karena kulit pisang itu sebetulnya bisa tidak harus sekecil itu. Tapi kalau bisa sekecil itu jauh lebih bagus tentunya. Gitu. Saya sampai punya teman pemesan komposter perdana saya itu dia ngiris sampai keluarganya itu sampai gemes. Bunda jangan Bunda mau ngompos gitu loh. Kenapa ini? Karena ibunya kalau udah ngompos lama gitu. Kenapa? Karena kalau ngirisnya tuh sampai tipis-tipis gitu, rajin banget sampai kemudian lama banget di dapur karena ngirisnya karena merasa bahwa harus dicacah sampai setipis itu. Baru menurut saya kagak usah tipis-tipis banget gitu. Jadi ya maksudnya yang penting itu saking rajinnya sampai mengkonsumsi waktu sangat banyak gitu. Sebentar ya kakak-kakak, intermezzo sebentar. Sebentar. Baik, kita lanjut lagi sebentar. Nah, lalu yang ketujuh adalah udah habis itu ngompos deh Kak, langsung waktunya composting. Semuanya sudah dilakukan, sudah tinggal dikerjakan. Nah ini hasil dari compostingnya teman-teman sudah tinggal langsung dilaksanakan saja. Nah ini sedikit gambaran dari apa yang saya lakukan dari proses composting di rumah. Nah ini ada mencacah. Saya juga dulu sama si teman tadi saya ceritain itu pakai talenan dikit-dikit gitu, lama-lama iya juga ya kita mah bisa ngebut aja gitu menyacahnya. Nah waktu itu saya menggunakan mikrobanya, saya ada mikroba botolan waktu itu Kak Novi, Kak Isal, Kak Diana. Jadi mikroba botolan yang kemudian seiring berjalannya waktu ternyata kita bisa menggunakan mol yang jauh lebih simpel dan hasilnya sama, nggak jauh berbeda. Nah, di situ ada penggembur, dulu penggemburnya masih ada kayak abu gosoknya begitu, tapi sekarang lebih simpel lagi, yang penting material organiknya bisa menyerap air. Nah, udah masukin komposter, dan hasilnya adalah saya dapat pupuk cairnya, nanti saya dapat pupuk padatnya seperti ini. Nah, ini pupuk padatnya. Ini kalau nanti lihat di media sosial saya, nanti komposternya udah nggak seindah ini ya gambarnya, karena ini waktu tahun pertama yang saya di rumah. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat di foto, nanti misalnya ketemu di Instagram segala macam, itu sudah 6 tahun. Jadi wah tampilannya udah kacau balau, tetapi fungsinya masih sama gitu. Wah itu saya senang banget. Jadi bayangkan Kak, selama 6 tahun yang saya syukuri adalah semua sisa bahan organik saya masuk ke komposter ini. Gitu. Sebagian besarnya, sebagiannya lagi kadang ke tanah segala macam atau ke kompos pot, tapi sebagian besarnya ke sini. Jadi saya sekeluarga praktis sudah tidak mengeluarkan sisa bahan organik saya keluar rumah gitu saja. Jadi yang di sampah depan itu betul-betul yang kering-kering saja. Nah ini saya bikin ekoenzim, nah saya botolin kayak gitu tuh Kak Isal. Udah tinggal disemprot-semprotin aja, jadi asik lah gitu. Nah habis itu yang langkah ke-8-nya apa sih? Sebetulnya ngulangin lagi aja. Jadi langkah ke-8-nya mengulangi proses compostingnya. Nah, kalau sudah bisa bertanam seperti ini, ya sudah kita bisa memanfaatkannya. Ini waktu masih ada tanah sebelah, Kak Isal. Nah, tanah sebelah ini saya manfaatkan buat berkebun waktu itu. Nah, ini bisa sempat nanam tomat. Nah, ini yang pakai polybag juga bisa, selada segala macam. Nah, terus ini ya hasilnya, dan ini semua hasilnya hasil dari composting. Saya tidak beli pupuk lain gitu ya, selain kemudian dari hasil komposter. Nah, ini juga panen, dan kita melakukan composting ini untuk masa depan bumi kita sih. Jadi karena kelihatannya langkah kita sederhana ya Kak, memilah, mengolah sampah, tapi sesungguhnya ketika kita lakukan ini bareng-bareng sama-sama, ini buat masa depan bumi kita kok, tempat tinggal kita bersama, dan mungkin bukan tempat tinggal kita lagi gitu. Tapi buat anak cucu kita dan orang-orang di sekitar kita. Begitu kakak-kakak semua, ini media sosial saya, tentu kita sudah saling kenal di beberapa media sosial di antaranya. Terima kasih.
Begitu kakak-kakak semua, sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan karena saya mau tanya, ada yang masih mau ditanyakan nggak? Ada yang masih didiskusikan nggak? Masih Kak, masih. Masih, kalau masih, saya mohon izin, kebetulan saya masih pakai Zoom yang gratisan. Jadi kita akan log out sebentar, lalu kita akan login lagi di link yang sama. Begitu ya Kak ya? Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih.